Orang-orang Melayu yang telah lama menetap di Kayutangi, serta telah kawin-mawin dengan orang-orang pribumi, yakni suku Dayak, melahirkan beberapa keturunan campuran, yang kemudian disebut sebagai suku Banjar. Orang-orang Banjar inilah yang kemudian mendirikan kerajaan di wilayah Kayutangi dengan nama Kerajaan Banjar di bawah hegemoni Majapahit. Dengan diserbunya Kayutangi oleh pasukan Majapahit, membuat suku Dayak berlarian ke pedalaman. Ciliriwut menyebutkan bahwa terpecahnya orang-orang Dayak ketika peristiwa Kayutangi melahirkan berbagai subsuku Dayak yang ada di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah saat ini, yakni Dayak Otdanum, Dayak Maanyan, Dayak Dusun, Dayak Pakumpai, Dayak Ngaju, dan berbagai sub-Dayak lainnya, yang muasalnya merupakan satu suku, yakni Dayak Otdanum. Terdesaknya mereka ke daerah pedalaman itu pula yang menyebabkan suku Dayak perlahan meninggalkan kemampuan bahari yang sebelumnya menjadi bagian dari kehidupannya sehari-hari. Ciliriwut juga menyebutkan bahwa peristiwa penyerbuan Kayutangi oleh Majapahit terjadi pada tahun 1350 Masehi. Artinya, bisa saja serangan itu terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Jika benar demikian, maka serbuan pasukan Majapahit ke Kayutangi dan upaya penaklukan wilayah Kalimantan bagian selatan terjadi pada masa pemerintahan Tri Buana Tunggadewi bersama patihnya Gajah Mada. Dari Kayutangi, sebagian orang-orang Dayak di wilayah tersebut berpindahan ke Amuntai. Kelompok ini kemudian dikenal sebagai Dayak Maanyan. Di wilayah itu, orang-orang Dayak Maanyan mendirikan sebuah kerajaan bernama Nan Sarunai. Kerajaan Nan Sarunai terletak di pertemuan tiga sungai besar, yaitu Sungai Tabalong, Sungai Negara, dan Sungai Balangan. Dengan letak strategis itu, dalam waktu sekejap, Nan Sarunai berubah menjadi lokasi perdagangan yang ramai. Ada pula pendapat yang menyebutkan bahwa kerajaan Nan Sarunai merupakan kerajaan tertua di Pulau Kalimantan. Klaim ini berdasarkan pengujian pada sampel batuan Candi Agung yang ditemukan di Amuntai. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa batu-batu yang digunakan dalam pembangunan Candi Agung Amuntai berasal dari abad ketiga sebelum Masehi. Tentunya lebih tua dari kerajaan Kutai Hindu atau Kutai Martadipura. Klaim ini juga memiliki kelemahan bahwa bahan yang digunakan dalam sebuah bangunan tidak dapat menunjukkan usia bangunan itu sendiri. Pondasi sebuah rumah bisa saja dibuat dari bebatuan berusia ratusan atau bahkan ribuan tahun sebelum rumah tersebut dibangun. Dengan demikian, kami lebih meyakini alur dan uraian dari Ciliriwut tentang berdirinya kerajaan Nan Sarunai. Kerajaan itu didirikan oleh orang-orang Dayak pelarian dari wilayah Kayutangi. Mendengar Nan Sarunai berkembang menjadi sebuah kerajaan yang ramai, Majapahit kemudian mengirim armadanya untuk menaklukkan kerajaan tersebut. Namun, pasukan Majapahit mendapat perlawanan sengit dari pasukan Dayak di bawah pimpinan Ambah Hidung dan Ambah Jarang. Pasukan Majapahit dibuat kocar-kacir dalam penyerangan pertama dan keduanya. Banyak dari pasukan mereka terbunuh. Namun, pada penyerangan ketiga, Nan Sarunai akhirnya dapat diluluh lantahkan. Ambah Hidung dan Ambah Jarang gugur dengan hampir seluruh pasukannya. Istananya pun diratakan dengan tanah. Yang tersisa hanya puing-puing bersama anak-anak dan kaum perempuan. Kehancuran Nan Sarunai begitu diratapi oleh suku Dayak Maanyan secara turun-temurun melalui syair sakral dengan judul Nan Sarunai Usak Jawa, yang berarti Nan Sarunai dirusak Jawa. Dalam hal ini ialah Majapahit. Syair ini merupakan sebuah syair yang mengungkapkan kepedihan yang amat dalam dari suku Dayak Maanyan. Setelah runtuhnya kerajaan Nan Sarunai, kemudian berdiri kerajaan Kuripan, kerajaan Negara Daha, serta kerajaan Negara Dipa di wilayah yang berdekatan dengan rentang waktu yang sama pula. Kerajaan-kerajaan itu berada di bawah hegemoni Majapahit. Ciliriwut menyebutkan bahwa pada tahun 1350 Masehi, Kerajaan Majapahit telah menaklukkan beberapa kerajaan di Pulau Kalimantan bagian selatan, yakni Kota Waringin, Sampit, Sungai Barito, Munir atau Pulau Laut, Tabalong, Sawaku atau Sebuku, Pasir Tanjung Putih, Muara Kaman, dan Berau. Dengan demikian, seluruh wilayah itu telah tunduk kepada Majapahit.
Jika di Kalimantan Selatan kita telah membahas bagaimana operasi militer Gajah Mada dan pasukannya berhasil menaklukkan Kayu Tangi dan Ansarunai, di Kalimantan bagian barat terdapat sebuah kerajaan kecil milik suku Dayak pula, bernama Kerajaan Bahanapura, yang tidak tunduk kepada Tanjung Pura. Bahanapura berlokasi di wilayah Mempawah saat ini. Kerajaan Bahanapura tidak meninggalkan informasi berupa tulisan. Puing-puing istananya pun juga tidak bersisa. Namun, kisah tentang keberadaan kerajaan kecil ini dituturkan di kalangan suku Dayak Bekati dan Dayak Kanayan di Kalimantan Barat secara turun-temurun. Kerajaan ini pula yang dipercaya menjadi salah satu cikal bakal bagi Kesultanan Mempawah di kemudian hari. Terdapat pula sebuah legenda yang dituturkan turun-temurun di kalangan suku Dayak Bekati dan Dayak Kanayan yang mengisahkan peristiwa penyerbuan Majapahit di bawah pimpinan Gajah Mada pada Kerajaan Bahanapura. Peristiwa itu terjadi pada masa pemerintahan Raja Arya Magat yang berlangsung antara tahun 1340 hingga 1360 Masehi. Konon, ketika armada pasukan Gajah Mada sampai di pelabuhan Pontianak, prajurit Sandi Bahanapura mengetahuinya, kemudian melapor kepada Baginda Raja Arya Magat bahwa armada pasukan Majapahit telah bersiap untuk menyerbu Bahanapura. Mendengar hal itu, Raja Arya Magat menghimpun seluruh pasukan di Bahanapura. Arya Magat melakukan ritual mangkok merah dan menyebarkan mangkok itu kepada kepala-kepala suku Dayak Bekati, Dayak Kanayan, Dayak Rara, dan Dayak Banyadu. Mendapat kiriman mangkok merah dari Raja Arya Magat, sub-suku Dayak itu bersatu untuk memperkuat pertahanan pasukan Bahanapura. Begitu armada Majapahit terlihat melalui sungai Mempawah dan bergerak menuju kota raja, pekikan dan teriakan misterius bersahut-sahutan dari dalam hutan. Bahanapura tidak hanya mengerahkan prajurit manusia, tetapi juga arwah para leluhur suku Dayak yang juga ikut berperang. Pasukan arwah itu disebut Kamang Tariun dan Kamang Layu. Tugas Kamang Tariu adalah merasuki prajurit-prajurit Dayak, sehingga keberanian dan kemampuan tempurnya bertambah berkali-kali lipat. Sementara Kamang Layu bertugas merasuki pasukan musuh, sehingga musuh pun menjadi lemas lunglai, gemetaran, dan kehilangan nyali. Pasukan Majapahit yang terkenal berani itu pun menjadi seperti kehilangan nyali. Banyak pula dari mereka tiba-tiba pingsan secara misterius, sementara sisanya menjadi pucat pasi dan gemetaran. Gajah Mada pun kebingungan menghadapi situasi itu. Meskipun dalam kebingungan, Gajah Mada tidak pernah panik. Ia mencoba berpikir tenang dan mencari siasat untuk bisa lepas dari cengkraman pasukan arwah leluhur suku Dayak, Kamang Layu itu. Gajah Mada kemudian berkata kepada pasukan Bahanapura yang mengepungnya bahwa kedatangannya ke wilayah Bahanapura bukan untuk berperang, melainkan untuk mencari sekutu. Gajah Mada meminta izin untuk diperkenankan menemui Raja Arya Magat. Setelah pesan Gajah Mada itu disampaikan kepada sang raja, Arya Magat mengizinkan Gajah Mada untuk menemui dirinya. Dikala Gajah Mada menghadap Arya Magat, ia mengatakan pada sang raja bahwa kedatangannya bukan untuk berperang, melainkan untuk mencari sekutu dalam menghadapi ancaman serangan dari pasukan Kekaisaran Mongol. Majapahit menghimpun seluruh kerajaan di Nusantara bukan untuk sebuah kekayaan, melainkan untuk menghimpun kekuatan. Gajah Mada mengajak Arya Magat untuk menjadi bagian sekutu Majapahit, dengan tujuan untuk bersama-sama menghadapi serangan dari pasukan Kekaisaran Mongol jika datang sewaktu-waktu. Mendengar penjelasan Gajah Mada itu, Raja Arya Magat setuju untuk bersekutu dengan Majapahit. Arya Magat memerintahkan para dukun dan ahli spiritual untuk segera memulihkan pasukan Majapahit yang berada dalam cengkraman arwah Kamang Layu. Setelah para dukun melakukan ritual untuk mengeluarkan arwah-arwah Kamang Layu itu, seluruh pasukan Majapahit pun pulih kembali, seperti sedia kala. Tak ada satupun prajurit Majapahit yang gugur di tempat itu. Melihat hal itu, Gajah Mada menjadi takjub, kemudian meminta bantuan pasukan kepada Arya Magat untuk ikut memperkuat pasukannya dalam agenda penaklukan Sarawak, kemudian penaklukan Thailand untuk dijadikan pangkalan militer dalam menghadang ancaman pasukan Mongol. Ada sumber yang menyebutkan bahwa Arya Magat
kemudian pergi bersama Gajah Mada untuk menaklukkan Brunei dan Thailand. Namun versi lain mengatakan bahwa Arya Magat tidak pergi bersama Gajah Mada, hanya memberi bantuan pasukan kepadanya sebagai bukti persekutuan dan perdamaian antara Arya Magat dengan Gajah Mada. Patih Gajah Mada juga menghadiahi sebilah keris bernama keris Susuhunan kepada Arya Magat. Konon, hingga kini keris itu masih disimpan oleh keturunan Arya Magat. Sepeninggal Gajah Mada dan armada pasukannya, kerajaan Bahanapura kemudian berganti nama menjadi Kerajaan Bangkule Rajang, yang artinya nyawa raja. Sementara Raja Arya Magat mendapat julukan baru, yaitu Patih Gumantar, yang artinya dia yang telah membuat gemetar. Dalam hal ini adalah Majapahit. Kisah tentang Patih Gumantar alias Arya Magat ini kemudian tersiar di kalangan kerajaan-kerajaan dan rumpun suku Dayak lainnya. Ketika itu, tradisi ngayau atau berburu kepala manusia masih sangat umum di kalangan suku Dayak. Mengayau atau berburu kepala memiliki banyak tujuan, namun yang paling umum adalah sebagai pengakuan dan menunjukkan superioritas bagi seorang kesatria Dayak. Semakin perkasa korban yang berhasil dikayau, maka si pengayau akan semakin disegani. Yang paling diincar sebagai sasaran kayau adalah para panglima perang, kepala suku, termasuk juga seorang raja. Dari sinilah peristiwa tragis menimpa Patih Gumantar. Ketika ia sedang tertidur, semua kesaktian dan jimatnya ditanggalkan. Kemudian, beberapa orang suku Dayak menyusup ke istana hingga berhasil mengayau sang raja yang pernah membuat Gajah Mada gemetar itu. Kisah Mahapatih Gajah Mada dalam perannya dengan kerajaan-kerajaan suku Dayak yang telah kami sajikan tadi memang tidak memiliki sumber otentik, seperti tulisan yang berasal dari era ketika peristiwa itu terjadi, melainkan berasal dari tradisi tutur. Sebab, ketika tradisi tulis belum dikenal, tradisi tuturlah yang menjadi kunci untuk menyibak sebuah misteri sejarah. Sementara tradisi tutur sendiri sangat mudah mengalami distorsi dari generasi ke generasi. Namun setidaknya, dari dua kisah tadi dapat menjadi gambaran bagaimana perjuangan Gajah Mada menyatukan Nusantara, yakni bukan hanya dengan kekuatan militer, namun juga dengan seni diplomasi. Keahlian diplomasi Gajah Mada inilah yang kemudian disebut sebagai ajian Sabdo Pamungkas, yang konon menjadi salah satu ajian andalan Patih Gajah Mada, dapat dengan mudah mempengaruhi lawan bicaranya. Hal ini juga dibenarkan oleh Kitab Negara Kertagama dalam pupuh ke-12, bait ke-4. Di timur laut, rumah Patih Wilwatikta, bernama Gajah Mada. Menteri Wira, bijaksana, setia bakti kepada negara, fasih bicara, teguh, tangkas, tenang, tegas, cerdik, lagi jujur, tangan kanan Maharaja, sebagai penggerak roda negara.